Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Salsabila dengan NIM 131910056, merupakan mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai problematika pendidikan di Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Nasional yang diampu oleh Ibu Fitriani MPD. Baik, yang pertama akan dibahas yaitu pengertian problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris yang merupakan problem. Artinya, soal, masalah, atau teka-teki. Juga berasal problematik, yaitu ketidaktentuan. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dimiliki oleh individu. Sedangkan problematika pendidikan memiliki makna persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita ke depannya makin terpuruk dalam persoalan pendidikan. Yang selanjutnya ada masalah pokok pendidikan di Indonesia. Masalah pokok pendidikan di Indonesia ada 4. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Upaya pemerintah untuk mengadakan gedung sekolah dan unit gedung baru, terutama jenjang pendidikan dasar menengah, dapat dikatakan telah rampung. Namun, pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan masih perlu dikembangkan secara bertahap. Program wajib belajar 9 tahun dianggap sudah mencapai sasaran, sehingga dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 tahun. Itu artinya, anak Indonesia minimal harus mendapatkan pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas atau SMU atau SMK sederajat. Kemudian yang kedua ada masalah mutu pendidikan. Kualitas pendidikan menjadi hal yang tak dapat ditawar-tawar. Berbagai inovasi dalam teknologi pendidikan semakin disempurnakan. Salah satu yang paling anyar adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran, mengarahkan siswa pada proses bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Proses pendidikan yang efisien dinilai akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, inovasi pendidikan harus berorientasi pada bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran efektif dan efisien menjadi tuntutan agar efisiensi pendidikan dapat diwujudkan. Kemudian yang terakhir ada masalah relevansi pendidikan. Pada awalnya, pembelajaran di lembaga sekolah dinilai tidak relevan dengan tuntutan dalam dunia kerja. Lowongan kerja yang dibutuhkan tidak terpenuhi oleh lulusan sekolah. Oleh sebab itu, khususnya tingkat SMU atau SMK sederajat, diadakan program pilihan sesuai minat peserta didik. Usaha itu juga dibuktikan dengan penyempurnaan kurikulum pendidikan di lembaga sekolah. Kemudian, yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju
pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ip, kemudian tek, kemudian s. Yang pertama, ip merupakan ilmu pengetahuan. Berkembangnya ip atau sains, apakah bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya, jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan. Misalnya saja, materi atau bahan pengajar yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah atau disesuaikan. Kemudian yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi, misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru. Kemudian yang ketiga, seni. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya, merupakan tujuan pendidikan. Secara khusus, kesenian dapat mengembangkan domain atau aspek afektif dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan perkembangan masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar dan banyak. Jika daya tampung sekolah tidak bertambah, maka sebagian dari mereka terpaksa antri atau tidak sekolah. Jika ditampung juga, misalnya karena wajib belajar, maka rasio guru-siswa akan semakin besar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah lain seperti masalah mutu. Kemudian, penyebab penduduk yang tidak merata di tanah air akan menimbulkan masalah baru pula. Misalnya bagaimana merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan yang tepat dalam melayani daerah padat, kota, dan daerah terisolasir yang anak usia sekolahnya tidak seberapa orang, jarang. Kemudian yang ketiga, ada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Masyarakat yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahannya antara lain, bagaimana menyadarkan mereka akan keterbelakangan atau ketinggalannya, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut. Kemudian, keterbelakangan budaya terjadi karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat, misalnya daerah terpencil. Kemudian yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis masyarakat unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, masyarakat yang kurang terdidik, permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Kemudian yang terakhir ada aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang layak dan sehat harus ada pekerjaan tetap yang menopang, dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap itu. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini juga terdapat pada anak-anak sendiri. Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka. Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak
akan menyerbu dan membanjiri sekolah. Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa atau mahasiswa baru, rasio guru siswa, waktu belajar. Permasalahan akan terus berkembang karena saling kait seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang terakhir, ada solusi problematika pendidikan di Indonesia. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu solusi sistematik dan solusi teknis. Solusi sistematik yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang bersumber daya manusia tinggi, kepribadian Pancasila dan bermartabat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.